worldview atau wawasan dunia atau lebih lebih kekiniannya paradigma atau pandangan sikap terhadap apa yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang iklim, itu pasti berkaitan dengan worldview, cara pandang kita akan alam ini, akan manusianya, dan akan isi bumi ini. Jadi, bagaimana cara pandang itu ada pada kita? Bahwa setiap orang ada lahir dalam keluarganya, dibentuk oleh orang tuanya atau masyarakatnya, lalu memiliki pengetahuan yang ada padanya dan mempelajarinya. Dari mulai taman kanak-kanak atau PAUD, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai universitas. Bertambahlah pengetahuan, bertambahlah pengalaman, dan berkaitan dengan itu, maka terbentuk nih worldview, cara pandang. Karena kita bagian dari alam, bagian dari bumi, bagian dari manusia yang ada. Kalau kita lihat alam, beragam bentuknya, beragam fungsinya, dan kalau kita lihat bumi dan segala isinya juga ada beragam apanya, ya beragam entitasnya, ada bakteri, virus, dan juga kuman misalnya yang tak terlihat itu, terlihat tapi menggunakan mikroskop yang mungkin ribuan kali harus bisa kita periksa di laboratorium. Ada binatang besar, binatang kecil, ada dinosaurus dan sebagainya. Ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Satu ketika saya waktu diberi tugas ke Kalimantan Timur khususnya, karena saya bekerja sebagai pegawai negeri dulu namanya, di Kementerian Kehutanan, ada tugas saya ke sana, dan saya di tengah salah satu hutan lindung di sana, saya masuk ke dalam hutan dan menemukan satu pohon yang kalau kita peluk dengan lingkar tangan kita, itu ada perlu 8 sampai 10 orang baru nyampe dari satu lingkaran itu. Itu pohon besar sekali, selain tidak mungkin dalam waktu singkat itu pohon tumbuh. Jadi beragam tumbuhan, ada beragam pepohonan. Juga ada beragam manusia, umat manusia beragam macam rasnya, sukunya, etnisnya, kepercayaannya, agamanya. Dan kita tahu bahwa itu keragaman, nggak mungkin tidak beragam, keniscayaan kalau tidak beragam. Jadi beragam itu sesuatu yang luar biasa, yang ada di alam, yang ada di bumi, bahkan pada diri tubuh kita juga beragam. Ada 5 panca indera paling tidak. Nggak semua jadi pendengar, nggak semua hanya untuk melihat, nggak semua hanya untuk menghirup udara, bahkan anggota tubuh kita juga beragam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi keragaman, keunikan masing-masing, itu saling menyatu menjadi sebuah ekosistem. Sistem kehidupan namanya. Yang kita lihat. Nah itu kita melihatnya sebagai realitas, kenyataan kan. Oh iya, ada bulan, bintang, matahari, gugusan bintang, baik Bima Sakti dan gugusan bintang yang lain. Oh iya, ada bumi yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari, ada bulan yang berputar pada porosnya mengelilingi bumi bersamaan dengan mengelilingi matahari. Luar biasa. Jadi itu namanya cara pandang kita melihat alam, metafisika, apa yang ada. Apa yang ada, metafisika. Bukan hanya itu, ternyata juga kita bisa melihat tentang alam, tentang manusia yang beragam, tentang kepercayaan kita. Kita lihat metafisika, realitasnya ada yang percaya adanya Tuhan, ada yang tidak percaya adanya Tuhan, ada yang mempertuhankan A, B, C, D, dan seterusnya. Beragam, itu realitas. Itu namanya metafisika. Nah, ketika kita melihat semuanya, kita mau pelajari nih, kita mau pelajari alam, pelajari tumbuhan, pelajari materi-materi yang ada di bumi, di alam ini, pelajari binatang, pelajari tentang keberadaan manusia, bahasanya, psikologinya, kehidupan masyarakatnya, aktivitas ekonominya, aktivitas udah kita pelajari. Kita cari temukan. Apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran yang kita temukan. Wah, kita cari. Oh, ini ada hukum yang kita buat. Hukum gravitasi. Hukum yang membuat burung tetap bisa terbang walaupun tidak pakai mesin seperti pesawat terbang. Ada hukum yang menjadikan segala sesuatu teratur pada benda,
pada tumbuhan, pada binatang, bahkan pada tubuh manusia. Ada hukum yang ngatur semuanya, diteliti, diselidiki, dipelajari menjadi ilmu pengetahuan. Menjadi berbagai ilmu pengetahuan termasuk berbicara tentang iklim. Semua diatur. Ada berbagai macam yang menyebabkan iklim itu terjadi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak mungkin independen. Yang ada ini tidak mungkin independen, tapi teratur, indah, dan baik sekali adanya. Nah, siapakah yang menyelidiki itu semuanya? Manusia. Nah, manusia akhirnya menyelidiki, menjadikan itu ilmu pengetahuan, dan dari sana menghasilkan teknologi. Nah, itu namanya epistemologi. Jadi wawasan dunianya dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan. Yang mahasiswa belajar, baik psikologi, baik itu teknik, baik itu ekonomi, itu belajar dari realita yang diselidiki, fakta yang diselidiki menjadi ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana memperlakukannya? Nah, ini memperlakukan alam, bumi, tanah, air, hutan, bagaimana memperlakukannya? Mengelolanya. Bagaimana ya mengelolanya dengan baik? Bagaimana mengaturnya dengan tepat? Bercocok tanam itu bagusnya apa saja ya? Di lahan datar, di lahan dataran tinggi, di daerah yang hujannya posisinya itu terus-menerus, dipelajari oleh manusia. Nah, bagaimana caranya, tata percakapannya dengan sesama, orang tua dengan anak dengan orang tua, anak dengan anak, orang tua, keluarga dengan keluarga, teratur sedemikian rupa dan ada tutur kata yang baik. Terjadilah perspektif atau wawasan dunia bersifat etika moral. Jadi ada orang-orang yang melihat bagaimana baik itu etika moral. Tidak hanya itu, lebih lagi daripada itu, kita juga belajar tentang manusia. Manusia itu unik ya, unik sekali. Apakah benar dari teori evolusi natural dari monyet? Monyet selamanya monyet kan? Simpanse selamanya simpanse, mirip-mirip memang. Kromosomnya 23, mereka 24 ya, binatang simpanse. Volume otaknya kita hampir lebih dari 500 gram. Kalau mereka lebih kecil lagi, tetapi tidak ada pernah perubahan. Mereka hanya bisa beradaptasi, tidak tidak bisa menciptakan sesuatu. Membuat sesuatu yang seperti kita, menyelidiki, membuat teknologi, lalu berkembang biak luar biasa, memanfaatkan kondisi. Nah, itu namanya belajar tentang manusia. Lalu terakhir, belajar tentang yang dipercayanya. Itu namanya belajar teologi. Jadi ada 5 yang mempengaruhi kita bersikap, bertindak, yaitu realitas yang kita tahu karena kita bagiannya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kemudian etika moral yang kita dapatkan dari keluarga atau kita dapatkan dari kebudayaan atau kepercayaan kita, lalu diri kita sendiri, kemudian yang terakhir adalah tentang Tuhan. Nah, dari semuanya itu, mari kita lihat tentang iklim. Ya, kita lihat iklim. Kalau berbicara iklim berarti berbicara tentang kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi. Kalau saya meriksa laptop saya sekarang ini, berdasarkan data di laptop saya, posisi saat ini 33 derajat Celcius, hujan ringan di daerah tempat kami tinggal. Nah, itu berdasarkan pemikiran ilmu pengetahuan, epistemologis dari Badan Geofisika dan Meteorologi. Dipelajari. Apa yang dipelajari? Keteraturan hukum. Jadi siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang mengatur ini? Sehingga begitu baik, begitu indah. Nah, kita sebagai orang beragama pasti mengatakan, pasti ada yang lebih hebat dari alam, dari manusia, dari bumi, dari siapapun. Siapa? Kalau di dalam kepercayaan saya, sebagai orang Kristen, maka itu adalah Allah yang Esa. Tuhan. Nah, itu yang mencipta. Jadi dalam semua yang ada ini itu adalah ciptaan. Ciptaan. Langit, bumi dan segala isinya diciptakan dengan teratur sekali. Ya, teratur, kemudian indah, beauty, dan di dalamnya apa adanya, diciptakan apa adanya. Artinya begini, ya binatang, tumbuhan ya tumbuhan, air ya air, udara ya udara, kemudian apalagi manusia ya manusia. Enggak berubah itu, tumbuhan jadi binatang, binatang jadi manusia, manusia jadi malaikat, malaikat jadi Tuhan, nggak bisa.
Karena diciptakan ya memang pada posisinya masing-masing, itu apa adanya. Tapi indah, teratur dalam ekosistem tadi saya katakan. Sistem kehidupan namanya. Termasuk juga iklim. Nah, iklim itu diatur sedemikian rupa. Ada melalui pembelajaran itu kita tahu berbagai musim jadinya. Ada musim-musimnya, ya kan? Nah, musim itu dipengaruhi oleh apa? Tatanan bumi kita ini yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Demikian juga ada satelitnya yaitu bulan yang mengelilingi bumi. Dan bersamaan dengan itu gugusan bintang kita yaitu namanya bintang Bima Sakti berputar juga mengelilingi yang lain yang lebih sentral lagi. Terus berputar sehingga begitu teratur dan akhirnya kita tahu yang dari penyelidikan ada iklim. Nah, iklim ini dipengaruhi itu. Iklim itu dipengaruhi oleh keteraturan, keindahan dan apa adanya. Nah, ini hebatnya. Siapa yang mendesain? Mendesain seperti itu. Pastilah yang maha cerdas. Pastilah yang maha baik. Pastilah yang maha berkualitas, ya kan? Nah, setelah semuanya dibuat seperti itu indah, tidak dibiarkan gitu, jalan sendiri aja deh, udah ada hukumnya gitu. Enggak. Kita itu semua ini diciptakan oleh Tuhan, tidak dibiarkan begitu saja. Dia menjaga, memelihara, menopang, memberi hidup dan kehidupan. Sehingga semuanya itu betul-betul hidup. Artinya saling membutuhkan, manusia membutuhkan alam, membutuhkan bumi, membutuhkan tumbuhan, membutuhkan binatang di darat atau di laut atau di air, sungai dan danau. Manusia membutuhkan sesama manusia, manusia membutuhkan sinar matahari, manusia membutuhkan bulan, walaupun bulan tidak ada sinarnya sendiri, tapi memantulkan sinar matahari ya ke bumi, dan akhirnya kita lihat semua membutuhkan, namanya membutuhkan hukum alam. Karena kita juga punya hati nurani, kita juga membutuhkan sesama. Namanya juga disebut hukum moral. Jadi ada hukum alam dan hukum moral yang bersama-sama kita butuhkan. Nah, itu bagian dari pemeliharaan Sang Pencipta. Jadi pencipta kita, Tuhan, Allah yang Esa itu tidak membiarkan lepas, udahlah aku pergi ke tempat lain gitu ya, kita akan lagi yang lain. Tidak. Semesta alam ini dipelihara dari yang makro sampai yang paling mikro, termasuk tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu dicipta dengan begitu baik sehingga semuanya mengalami yang namanya regenerasi sel. Kecuali batang otak kita. Kecuali sel yang ada di batang otak kita kira-kira 1 miliar sel. Di sana yang mengatur motorik kita, genetik kita, psikosemetik kita, dan semua bagian yang bisa mengatur semua tatanan yang ada pada tubuh kita. Semua itu dijalin sedemikian indah, sedemikian rumit, tapi luar biasa. Dipelihara, dijaga. Sehingga ada ibu yang sudah ya tentu menikah dengan ayah, dengan orang tua kita itu menikah, dan dari mulai dalam kandungan, itu diatur di hidup. Nah, pemeliharaan. Jadi dipelihara, dijaga, ditopang, diatur, diperintah semuanya dengan baik. Itu namanya pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui ada musim. Kalau di Indonesia kan dikenal dengan 2, yaitu kemarau dan hujan. Karena di garis lintang, ya apa namanya, di garis khatulistiwa, titik 0. Saya pernah ke daerah yang namanya titik 0, titik khatulistiwa. Di mana di sana, di daerah Pontianak sana, kita bisa ada di sana, di titik itu. Jadi kita bisa tahu. Lalu saya juga pernah ke luar negeri, dan di sana bagian utara, di sana ternyata ada 4 musim, ya kan? Bukan musim hujan dan kemarau, ya ada musim semi, musim gugur, ya kemudian berbagai musim itu ternyata diatur oleh siapa? Oleh Tuhan dengan demikian. Dan yang paling hebatnya, manusia itu bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Seperti saya lama tinggal di daerah Jawa ini, ya di Pulau Jawa ini, di daerah kondisi alam yang berbeda, ya tropis, bukan subtropis, tropis, lalu bukan juga di subtropis, tapi saya bisa keluar, bisa tempat di mana ada daerah dingin sekali, bisa 0 derajat atau di bawah 0 derajat. Nah, ini membuat kita bisa mampu beradaptasi. Kenapa? Punya kemampuan berpikir untuk mengelola bumi, dan kita bisa mempersiapkan diri. Oh, memanfaatkan
bulu-bulu dari binatang-binatang tertentu menjadi pakaian kita, atau juga bisa memanfaatkan kemampuan kita membuat rumah yang hangat, yang cocok dengan kita. Nah, kalau kita bisa lihat dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa perhatikan bagaimana caranya Tuhan menjaga, memelihara. Oke, tetapi, nah ini, buruk, hal jahat, hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Kita lihat, ternyata manusia melakukan hal dari pengetahuan yang dia peroleh, teknologi yang dia dapat, terjadilah polusi. Polusi udara, polusi apalagi? Polusi air. Polusi apalagi? Polusi daripada suasana di bumi ini. Contoh, kalau kita matikan listrik, dengan kita hidupkan listrik, itu suara tanpa listrik itu lebih tenang dibandingkan suara dengan adanya listrik. Jadi arus listrik ternyata menyebabkan ada suara yang dapat menimbulkan kebisingan tertentu. Nah, itu manusia ternyata melakukan suatu upaya untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologinya, tapi lupa memelihara dan menjaga, sehingga terjadi pencemaran lingkungan, air kotor, air limbah-limbah pabrik itu tidak diolah lagi, tapi dibuang ke sungai, ke danau, langsung ke laut, sehingga terumbu-terumbu karang untuk tempat ikan habis dan banyak yang mati. Tidak berkembang lagi binatang-binatang air di sana. Dan kalau kita lihat ke hutan, ternyata tidak ada lagi reboisasi. Ketepatan saya 10 tahun di bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan, waktu saya ada di Kementerian Kehutanan. Bagaimana bukan peladang berpindahnya, tapi oknum-oknum tertentu yang menebang hutan tanpa reboisasi, menanam kembali. Dalam waktu setahun, 3 juta hektar setiap tahun, hutan di Indonesia dibabat habis. Digunakan untuk furniture, digunakan untuk kebutuhan, tapi tidak ditanam kembali. Akhirnya gundul. Bahkan pengelolaan lahannya dipakai bukan untuk hutan lagi, tapi untuk perkebunan. Nah, sehingga tanah tidak baik. Nah, ini menimbulkan apa? Kalau ini terjadi, menimbulkan gejolak masalah iklim. Maka namanya lapisan ozonnya itu mengalami penipisan dan bahkan bocor. Akibatnya panas matahari itu tidak lagi ditahan oleh lapisan ozon yang telah disediakan dari alam, dan akhirnya terjadi suatu perubahan iklim. Di kutub utara dan kutub selatan terjadi pergeseran, di mana bongkahan-bongkahan daripada es di sana mengalami pencairan. 1 tahun kalau tidak salah itu 2-3 mili mengalami penurunan dan mencair. Dan itu menimbulkan gejolak apa? Iklim. Ada perubahan iklim yang sangat tidak stabil lagi. Hukum tetap dijaga, tapi tidak stabil lagi. Jadi kapan musim hujan, kapan musim panas, kapan musim musim semi, kapan musim gugur, kapan terjadi menuainya, itu mengalami pergeseran. Itu karena manusia tidak memelihara bumi ini dengan baik. Selain hutan dibabat habis, ambil hasil lautan yang sembarangan, terumbu karang dihancurkan, diambil, diperjualbelikan, dan yang paling menakutkan adalah produksi sampah. Sampah itu beragam kan, ada sampah organik, ada sampah non-organik. Sampah organik itu bisa akan menjadi bagian yang ada di dalam tanah. Tapi sampah non-organik, plastik, besi, aluminium, dan beberapa tempat itu mengalami luar biasa penguraiannya sangat lambat, terutama sampah plastik. Nah, banyak lagi penemuan sampah plastik sekarang, plastiknya bisa diuraikan dalam waktu 20 tahun. Tapi kalau yang dulu tidak bisa diuraikan. Akhirnya tetap di situ kecuali dibakar habis. Nah, itu faktanya. Sehingga terjadi perubahan musim. Kita sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar panas. Akibatnya apa? Bakteri, virus, kuman yang tadinya tidak bisa bermutasi karena kondisi alam, bermutasi menjadi yang lebih ganas. Karena mereka juga mau bertahan hidup. Mereka juga mau menyesuaikan diri, karena setiap binatang, setiap ciptaan itu bisa menyesuaikan diri. Nah, tergantung kepada kondisi alamnya. Nah, sehingga terjadilah kondisi-kondisi yang saat ini, termasuk virus COVID-19. Di mana kita tahu mutasinya terus berkembang sampai saat ini, dan itu terjadi karena apa? Pertama tentu karena kita
tidak mengelola bumi dengan baik dan benar. Yang kedua, karena kepintaran, kehebatan manusia tidak untuk kesejahteraan kita, tapi untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang. Terakhir, karena memang kita akhirnya sadar bahwa ini tidak akan bertahan lama. Jadi, teman-teman sekalian, setelah kita lihat semuanya, maka kita belajar pertama. Hal penting yang pertama yang perlu kita tahu, bahwa alam semesta, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan dengan baik, dengan teratur, dengan indah, dan apa adanya. Yang kedua, Tuhan bukan hanya mencipta, tapi menopang, menjaga, memelihara segala yang diciptakannya sehingga sampai saat ini ada dan tetap hidup karena ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kondisinya manusia tetap walaupun melakukan kejahatan, Tuhan tetap memberikan kebaikan-kebaikannya. Tetapi yang keempat yang harus kita tanggung jawabi adalah mari setiap kita menanam pohon di mana ada kesempatan kita menanam pohon yang baru, reboisasi. Ada cerita di satu tempat di daerah negara Asia yang katanya kalau dia habis makan buah, dia ada bijinya itu langsung ditanam, kalau dia makan di pinggir jalan, dia tanam di pinggir jalan. Dia berharap pada tahun berikutnya itu sudah bertumbuh dengan baik. Kelima, yaitu kita harus menjaga kesehatan kebersihan kita. Bersih tubuh, bersih hati. Maksudnya apa? Gunakan seoptimal mungkin barang-barang yang tidak habis pakai. Maksudnya plastik, kertas, dan yang lain-lain. Gunakan barang-barang itu tiap hari yang tidak habis pakai. Plastik habis minum misalnya satu minuman kemasan, nah itu bisa harusnya tidak lagi pakai plastik. Kita sudah punya aturan pengurangan plastik, tapi botol minuman kemasan masih pakai plastik. Belum menggunakan yang lain. Nah, kalau dalam perjalanan kemana saja, praktisnya gunakan itu. Jadi hal-hal praktis yang harus dilakukan supaya tetap menjaga iklim sebagai tanggung jawab kita, supaya tidak makin rusak, supaya anak cucu kita nanti makin sehat, yaitu kita kembali mengelola bumi dengan sebaik-baiknya.